Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur malam hari ini kami bersama-sama membuka hati kami untuk kami boleh belajar firman-Mu pada malam hari ini. Berbicara, ajar kami semuanya sehingga kami boleh menangkap setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan berkati setiap anak-anak Allah yang telah hadir malam hari ini. Saya percaya walaupun kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ketika kami memuji menyembah Engkau bersama-sama telah mengalir, menjamah setiap kami semuanya, menyatukan kami sehingga kami ada di dalam frekuensi yang sama. Terima kasih Bapak, kami mau duduk tenang dalam hadirat-Mu, kenyangkan kami dengan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Haleluya. Oke, saudara, puji Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita masuk ya untuk belajar materi dari buku 7, yaitu tentang air yang hidup. Ya. Yes. Ya. Kita akan bicara tentang air yang hidup, ya, tentang air yang hidup. Oke, buku 12, sorry. Ya, buku 12 bukan buku 7. Kemarin kita sudah selesai buka buku 7. Makanya saya lihat wajahnya pada bengong-bengong semua, ya. Buku 7, ya, buku 7 kan tentang alam roh, ya. Jadi kita belajar tentang buku 12. Nah, bagi Bapak Saudara yang masih belum punya buku materinya, bisa memesan di publishing house, ya, materi pemuritan buku 12. Nah, nanti bisa menghubungi Ibu Lydia, nah nanti mengatakan bahwa belajar dengan saya, gitu ya, dan nanti bisa mendapatkan buku itu. Nah, puji Tuhan, Bapak Saudara, mari kita sama-sama membahas firman Tuhan malam hari ini, ya. Jadi tentang air yang hidup. Nah, Bapak Saudara, apa sih sebenarnya air yang hidup ini? Ya, temanya kok sedikit orang kadang-kadang pikir air yang hidup itu apa? Ya, yang dibutuhkan kita kan air aqua dalam hidup ini, ya. Nah, air yang hidup, Bapak Saudara, ya. Kalau bicara tentang air, ya, kita tahu itu merupakan kebutuhan, ya, dari manusia. Bahkan tubuh manusia itu sendiri itu sebenarnya 80% itu kandungannya air, ya. Nah, kalau kekurangan air, ginjalnya bisa rusak, ya, bisa terjadi banyak perkara. Jadi air itu merupakan kebutuhan juga, walaupun tidak dikategorikan sebagai kebutuhan pokok, ya. Nah, tapi air, ya, itu perlu sekali. Nah, ada air yang hidup, berarti ada air yang mati juga, bukan? Nah, air yang hidup artinya air yang mengalir, air yang bermanfaat, air yang memiliki fungsi, air yang menjadi blessing atau menjadi berkat. Sementara air yang mati itu alirannya kalau mengalir ke suatu tempat pasti membawa dampak yang buruk, ya. Nah, seperti air yang beracun nanti akan menyebarkan racun juga, ya, ke tempat-tempat yang dilaluinya. Nah, Bapak Saudara, tahukah Anda bahwa dalam diri kita ini sebenarnya ada yang namanya pancaran air, ya. Dalam diri kita ini ada namanya pancaran air. Nah, untuk mengetahui tentang air yang hidup ini dan tahu apa sebenarnya pancaran air yang ada di dalam hati atau hidup setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, gambarannya seperti ini, Saudara, ya. Ketika air hujan turun membasahi bumi, biasanya, ya, sebagian besar turun di tempat yang tinggi, di daerah gunung-gunung, bukan? Ya, jadi hujan itu turun membasahi bumi sehingga ada lagunya, tik tik tik
bunyi hujan lalu membasahi bumi ini. Nah, Bapak Saudara, ketika air hujan ini mulai turun, buminya menjadi basah, ya. Nah, terus dari sana air itu yang turun dari atas itu mengendap di bawah bumi dan berkumpul menjadi cadangan air yang semakin lama semakin menekan hendak keluar lagi. Dan akhirnya muncul ke permukaan sebagai sumber air atau mata air yang mengalir terus-menerus selama cadangan di bawah bumi itu berisi air. Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan. Bumi yang kita injak ini sering disebut sebagai ibu bagi umat manusia. Kenapa? Bumi ini sering disebut sebagai ibu bagi umat manusia. Alasannya adalah karena dari sanalah mereka juga telah diambil, ya. Nah, Bapak Saudara, kita potong dulu di sini, ya. Tadi sudah dikatakan hujan itu turun, ya, lalu membasahi bumi, lalu mengendap di dalam bumi ini. Karena banyaknya air di dalam ini, lalu air ini mulai menekan keluar, ya, membual, lalu muncullah yang namanya sumber atau mata air tersebut. Jadi perhatikan ya, asal muasal daripada air itu dari atas dulu, ya, dari atas turun ke bumi. Bumi mulai, ya, menyimpan air tersebut dengan volume yang begitu banyak, lalu bumi ini bisa mensuplai atau mengalirkan air. Nah, bumi ini adalah ibu, karena semua makhluk itu berasal dari bumi ini, ya, dari bumi itu. Nah, Bapak Saudara, tapi kita perhatikan, ya, karena udara itu kotor, jadi air yang turun, yang ke bumi itu, membasahi bumi ini sebenarnya air yang kotor juga, ya. Nah, di sini gini, air yang kotor, sekalipun bisa bila masuk terus ke dalam bumi, nanti akan disaring oleh bumi dan dikeluarkan lagi sebagai air yang segar, ya. Nah, dulu kita belajar penyulingan seperti ini, ya. Saya ingat dulu waktu masih di SD, nah, suruh bawa botol, lalu ada beberapa hal, ya, yang harus dilengkapi, yaitu ada spon atau ijuk, ya, arang, sabut kelapa, lalu di atasnya kerikil atau pasir gitu, ya, lalu airnya dituang begitu, ya. Nah, ketika air yang kotor itu dituang dari atas gini, lalu melewati kerikil, sabut kelapa, arang, ijuk, spons tuh, dan nanti waktu dia turun dan keluar di sini, ditampung di bak begitu, itu airnya jadi bersih. Padahal waktu dituang itu air yang kotor, ya. Nah, ini gambarannya bumi, saudara, ya. Bumi ini, ya, ketika air kotor itu turun, ya, disaring di sini, difilter, ya. Nah, lalu ditampung oleh bumi ini. Ketika orang mengambil air ini, dia tidak mengambil air yang kotor. Begitu juga dengan bumi yang menyimpan awalnya air yang kotor karena polusi dalam udara itu, ya, sekarang air yang dari sumber atau mata air itu sekarang disebut air yang bersih. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan, ya, banyak dulu kan orang rajin rebus air untuk konsumsi minum gitu, ya. Nah, sekarang orang lebih senang dengan air mineral, bukan, ya? Nah, sebenarnya air pegunungan, air yang langsung dari sumber. Nah, saudara, bagaimana itu air sebenarnya, ya, diambil tanpa direbus dan sebagainya, Anda bisa minum dan itu merupakan air yang bersih. Ya, dulu saya ingat waktu di kampung, kalau jalan ke kampung-kampung begitu, lalu haus. Sekarang kan sudah mulai modern, kemana-mana bawa botol air, ya. Nah, dulu enggak nih. Nah, di pematang sawah itu ada pancuran air, itu minum aja gitu, ya. Itu enggak sakit perut juga, ya. Kenapa? Airnya bersih, ya. Nah, kok bisa air itu bersih, ya? Ya, karena apa? Air yang memancar, yang mengeluar itu telah difilter oleh bumi itu.
Sehingga air yang kotor itu sekarang diubah menjadi air yang bersih, yang siap untuk dikonsumsi dan bisa menjadi berkat bagi siapa saja yang mengambil dan meminumnya. Amin. Nah, saudara, hal yang sama dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang ditabur dan disiramkan kepada semua orang yang mendengarnya, nantinya akan turun ke dalam hati manusia. Nah, ketika turun ke dalam hati manusia, nanti firman Tuhan yang ditabur dan disiramkan oleh hamba Tuhan itu akan menjadi air yang berkekuatan tinggi di dalam diri orang itu. Betul? Ya. Banyak orang kadang-kadang ya, ketika mendengar firman Tuhan, muncul suatu dorongan atau semangat, yes, luar biasa. Itu artinya apa? Firman itu masuk ke dalam diri Anda, lalu apa ya? Itu getaran daripada firman ini itu berkekuatan tinggi sehingga mendorong Anda menginginkan sesuatu atau memotivasi Anda, menggairahkan hidup Anda sehingga Anda yang tadinya putus asa ketika mendengar firman itu menjadi excited ya, menjadi semangat kembali dengan Tuhan. Kenapa seperti itu? Firman yang ditaburkan itu membuat orang berkobar-kobar. Kenapa? Firman itu seperti air yang disiramkan lalu membawa suatu tenaga, ya, membawa sebuah kekuatan. Nah, Bapak Saudara, memang kita lihat awalnya seperti tadi ya yang kita bayangkan, yang kita gambarkan tadi, awalnya air itu turun dari langit ya. Ketika dari langit itu airnya bersih, Saudara. Tapi karena udara itu kotor, ketika ada di udara belum nyampe ke bumi, air yang bersih itu berubah menjadi air yang kotor. Ngerti ya maksud saya ya? Bukan dari langitnya sendiri udah kotor, tidak. Ketika di langit itu masih bersih. Dia kotor karena melintas, melewati udara yang polusi, yang penuh dengan berbagai macam penyakit, berbagai macam baksil, berbagai macam kotoran-kotoran yang tidak terlihat dengan kasat mata Anda. Karena wujudnya seperti debu begitu ya. Nah itu menyatu dengan air yang turun dari langit itu. Hal yang sama dengan firman. Saya percaya ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani semua dengan hati yang tulus, hati yang murni, mereka mendapatkan rema dari Tuhan, disampaikannya kepada jemaat-jemaat itu. Tapi sebelum mendarat di hati Anda, kadang-kadang banyak faktor, ya, banyak faktor yang membuat firman itu nggak murni lagi. Mungkin motivasi Anda ketika mendengar firman itu juga bisa membuat firman itu jadi nggak murni. Atau si penyampai firman juga ada udang di balik batu, ya, punya maksud untuk mengeruk keuntungan dengan pemberitaan firman. Sehingga firmannya juga tidak murni juga. Nah, ketika masuk ke dalam hati Anda, firman yang tadinya murni itu sekarang ada di dalam diri Anda jadi nggak murni juga. Nah, istilah kerennya adalah transfer spirit. Amin. Ya, sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Tapi Anda kadang-kadang melihat, kalau mendengar dari hamba Tuhan si A ini kenapa saya seger ya? Saya dibangun, mendapatkan kekuatan. Sementara mendengarkan dari si hamba Tuhan yang lain, ya, ternyata kenapa habis dengar firman Tuhan itu, kok saya jadi punya sifat yang berbeda, ada hal-hal yang buruk yang mulai terjadi dalam kehidupan saya. Nah, sekarang kita lihat, firmannya sama, isinya sama, tapi kadang-kadang motivasi atau mungkin kekudusan daripada si hamba Tuhan yang menyampaikan itu juga membuat firman itu jadi campur aduk, ya, sehingga mengotori, terjadi kontaminasi, ya, sehingga firman yang murni itu jadi berubah campur dengan motivasi dan karakter daripada si penyampai atau si penerima tersebut. Nah, oleh sebab itu, seperti bumi itu punya kapasitas untuk memfilter, menyaring semua yang masuk itu, supaya nanti kalau dikeluarkan jadi bersih, ya, Anda juga harus begitu.
Setiap firman yang kita terima, itu juga harus difilter. Supaya waktu Anda mengeluarkan untuk orang lain, Anda juga bisa memberkati orang lain juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, bagaimana proses pemilteran? Ini, ya kalau bumi tadi seperti air yang disuling tadi ya. Sekarang bagaimana? Memproses supaya air itu bisa murni, atau firman itu bisa murni di dalam hidup kita. Namun dibutuhkan penyaringan, agar air itu menjadi air yang jernih. Ya, nah, jadi harus dibutuhkan penyaringan, ada filternya. Ya. Nah, orang yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus biasanya memiliki ibu yang bekerja dan mengasuhnya sampai tua, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang belum bisa mengerti tentang sisi feminim daripada Roh Kudus. Tapi setelah kita belajar tentang air yang hidup ini, Anda tahu kenapa Roh Kudus itu ya boleh kita katakan sebagai ibu bagi kita. Karena memang dia mengasuh kita, dia mensuplai kita, dia merawat kita. Kalau digambarkan seperti bumi, ya, Roh Kudus itu ibarat bumi sebagai ibu yang memfilter semua hal yang masuk ke dalam hati Anda. Kalau orang tidak lahir baru, tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya, semua yang masuk itu murni, seperti itu juga nanti kalau keluar. Ya. Tapi kalau orang itu ada Roh Kudus di dalam dirinya, dan Anda memberi otoritas akan Roh Kudus ini 100% untuk melakukan sesuatu dalam hidup Anda, saya percaya, saudara, walaupun lingkungan Anda itu buruknya kayak apapun juga. Ya, sekitar Anda itu omongannya macam-macam. Tapi kalau Anda tahu, nanti semua yang masuk itu akan difilter oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan menyaring sehingga yang kotor itu tidak lagi meresap di dalam diri Anda. Sehingga yang ada di dalam hidup Anda, yang terendam di dalam hidup Anda itu hanya yang murni dan yang kudus saja. Sehingga perkataan Anda menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, Bapak Saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Ya, nanti ada Roh Kudus dan itu merupakan sebuah keuntungan. Karena Roh Kudus memiliki, ya, dilahirkan oleh Roh Kudus, artinya memiliki ibu yang bekerja dan mengasuh kita sampai tua. Ya, nah terus, sedang air yang jernih dihasilkan oleh hati yang jernih, yang dipeliharakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang paling jernih dan mengisi hati seseorang berlimpah-limpah, yakni firman yang datang dari Roh Yahweh atau Roh Yehova yang diundang masuk ke dalam hati orang itu. Nah, itu namanya rema. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari kita dasari tentang air yang hidup ini. Kita buka dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Ya. Nah, sorry ya, belum. Ini Yohanes 4 dulu. Yohanes 4 ayat yang ke-13. Yohanes 4 ayat 13. Nanti Yohanes 7:37 itu korelasinya. Yohanes 4 ayat yang ke-13. Baca ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Saudara, kita baca, Anda perhatikan baik-baik. Ya, ayat ini penting sekali. Yesus menjawab kepadanya, barang siapa minum air ini, jadi Yesus sedang berbicara tentang air, ia akan haus lagi. Tetapi
Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Bapak Saudara, kita tahu Yohanes pasal 4 itu kisah ya di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Ya. Jadi ada dua orang terkenal. Ya, ada dua orang terkenal dan ada dua orang hebat yang ketemu pada saat itu di tepi sumur Yakub itu. Kenapa saya katakan dua orang terkenal? Ya, kalau saya bilang Yesus terkenal, pasti Bapak Saudara percaya ya. Ketika Yesus itu diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, inilah anak domba Allah yang tak bercela, yang menghapus, yang mengangkut dosa manusia. Habis itu semua orang mengenal Yesus. Ya, Yesus jadi populer. Sementara Yohanes akhirnya mengundurkan diri, ya, nggak muncul lagi. Yesusnya yang mulai berkarya di situ. Yesus jadi terkenal, menjadi buah bibir bagi banyak orang. Nah, jadi Yesus terkenal, bukan? Nah, yang kedua, perempuan yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu juga terkenal, saudara. Terkenal apa? Terkenal dengan hobinya. Hobinya apa? Hobinya koleksi, saudara. Koleksi apa? Bukan koleksi mobil, bukan koleksi barang antik, tapi koleksi laki-laki, alias koleksi suami. Terbukti, ya, dia punya 5 laki-laki di rumahnya. Ya, terkenal sudah sebagai pelakor. Wah, itu terkenal sekali ya. Nah, ini jadi dua orang terkenal, yang satu terkenal baiknya, yang satu terkenal jahatnya. Ya. Nah, sekarang perhatikan, dalam kehendak Bapa, karena Yesus katakan ada sesuatu yang Bapak suruh dia harus tinggal di situ, sementara murid-muridnya meninggalkan dia untuk pergi cari makan di kampung sebelahnya. Nah, Bapak Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan itu? Ya, kita tahu antara orang Yahudi dan orang Samaria itu berseteruan. Mereka tak boleh ngomong, ya. Mereka tidak akur. Tapi kita lihat di sini, ya. Ketika dua orang ini ada di satu tempat yang sama karena beda suku, dan memang suku-sukunya ini antara orang Yahudi dan orang Samaria ini tidak berbicara, mereka tidak saling menegur, tidak saling menyapa. Perempuan itu juga cuek aja ke situ. Tapi kita lihat Tuhan Yesus yang mulai aktif, ya, mulai aktif. Nah, pertama apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyapa perempuan itu dengan meminta air kepada perempuan itu. Ya, meminta air kepada perempuan itu. Ketika terjadi interaksi antara perempuan dan Tuhan Yesus ini, topiknya adalah air. Perhatikan ya. Jadi pembicaraan antara perempuan Samaria dan Tuhan Yesus itu materi utamanya, topiknya bicara tentang air. Awalnya Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang air yang ada di sumur Yakub itu. Ya. Nah, tapi perhatikan, akhirnya Tuhan Yesus menarik perhatian dari perempuan ini dengan menawarkan sesuatu yang baru, yaitu air yang lain. Dengan dia berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia tunjuk air di perigi Yakub itu atau sumur Yakub itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Ya, perhatikan saudara, bahkan ya dari dalamnya akan memancar
mata air yang terus-menerus mengalir, memancar sampai hidup yang kekal. Perempuan ini kaget. Awalnya kamu minta air kepada saya. Sekarang kamu malah mau memberi air kepadaku. Lalu perempuan ini tanya, emangnya kamu punya timba? Lalu Tuhan Yesus mulai cerita banyak hal. Oke ya, air ini kalau kamu minum, nanti kamu akan haus lagi. Ya, sumur Yakub dengan airnya ini menggambarkan apa yang diberikan oleh dunia ini, yang dikejar oleh semua manusia. Ya, semua yang dikejar oleh manusia ini tak pernah memuaskan kehidupan manusia ini. Selalu ada rasa haus kembali, ya, haus lagi, haus lagi, haus lagi. Tak pernah ada sesuatu yang ada di alam materi ini yang bisa memuaskan Anda sampai kekal selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus berkata, makanya kamu kembali terus dong. Nanti kalau airmu habis, kamu datang lagi ke sumur ini. Cari air lagi, cari air lagi, cari air lagi, cari air lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan ini, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perempuan itu tertarik, saudara. Wah, lumayan nih. Ada air ajaib. Sekali minum nggak haus selama-lamanya. Berarti kan ya? Coba perhatikan ya. Sekali minum air nggak haus selama-lamanya. Dia mulai pikir ya. Kalau aku minum air ini, tiap hari aku harus cari air. Tapi kalau minum air yang diberikan oleh Yesus ini, aku tidak akan pergi ke sumur ini tiap hari. Boleh dong, kasih air itu kepadaku. Nah, Yesus bilang ini, ya aku mau kasih air itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya, panggil suamimu ke sini dulu. Syaratnya, panggil suamimu ke sini dulu. Nanti baru tak kasih air itu. Perempuan itu bilang, aku nggak punya suami. Yesus bilang, betul, kamu nggak punya suami. Nah, muncul pertanyaan nih, yang sudah tahu ceritanya tentang siapa perempuan itu. Perempuan ini bohong nggak, saudara? Bukankah di rumah itu ada laki-laki banyak yang menjadi koleksinya? Ketika perempuan itu bilang, aku nggak punya suami, kenapa Yesus membenarkan perkataan daripada perempuan itu? Benar katamu, memang kamu tidak punya suami. Lah, itu 5 laki-laki itu apa, saudara? Bahkan sebelum berangkat dapat 1 lagi jadi 6, saudara. Ya, sampai di sumur ketemu 1 laki-laki lagi namanya Yesus, ke-7. Nah, ke-6 itu, 6 laki-laki itu apa? Nah, Yesus bilang ini, itu bukan suami semua, itu kebo semua. Ada surat nikahnya semuanya. Ya, itu nggak ada surat nikahnya semuanya. Nah, hanya suka sama suka gitu, nggak resmi. Jadi koleksinya perempuan itu. Ya, nah Bapak Saudara, kita perhatikan. Yesus berkata, benar, itu bukan suamimu semuanya. Ya, yang 6 itu juga bukan suamimu. Ya, Yesus bilang begitu. Ketika ditelanjangi dosanya seperti itu, perempuan ini bilang, aku tahu yang di depanku ini bukan manusia biasa. Pasti dia adalah seorang nabi. Ya, pasti dia seorang nabi. Berikan dong air itu. Ya, kenapa perempuan ini sekarang mau menerima air itu? Karena dilawat oleh Tuhan. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Ya, percaya dengan mengaku bukan Yesus saja sebagai Tuhan, tapi dia juga mengatakan bahwa dia Yesus sebagai nabi saja, tapi dia juga katakan engkau adalah Tuhan, sehingga menerima Tuhan di dalam dirinya. Nah, Bapak Saudara, ketika perempuan itu menerima Tuhan Yesus masuk dalam dirinya, dia menerima air itu. Dia menerima air itu. Ketika dia menerima air itu, dia merasa dipuaskan. Kehausannya lenyap. Dia pulang, dia balik ke kampungnya, lalu dia mulai cerita
Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus itu. Semua orang kaget dan satu kampung itu bertobat gara-gara kesaksian daripada si perempuan ini yang telah dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, dari cerita perempuan ini, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang di dalam hati atau di dalam diri orang itu ada yang namanya mata air. Catat baik-baik. Saya percaya semua yang ikut Zoom meeting pada malam hari ini sudah pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati, bukan? Berdasarkan Wahyu 3 ayat 20. Nah, tapi kadang-kadang kita kurang sadar bahwa sebenarnya ketika Anda mengundang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan Anda, tahukah Anda bahwa sekarang di dalam dirimu sudah ada mata air atau sumber itu? Kenapa? Karena Yesusnya masuk di dalam diri Anda. Itulah menjadi sumber segala-galanya. Anda punya sebuah potensi yang luar biasa karena Anda mengundang Tuhan Yesus. Nah, kalau saya melayani seseorang, kadang-kadang saya cek pertama apa? Kelahiran baru dari orang itu. Lalu ada orang yang tanya, anggota tim saya tanya sama saya ini, Pak, Bapak kalau melayani kenapa selalu nanya tentang kelahiran baru? Kok gak langsung didoain, langsung ditengking saja, ya? Kok masih ditanyain dulu tentang kelahiran baru? Kenapa sih, Pak? Saya jelaskan, ya. Orang, ya, kalau sudah lahir baru, ada Tuhan Yesus di dalam dirinya, itu gampang sekali akan mengalami banyak mujizat dalam dirinya. Kenapa? Dia sudah punya modal, karena di dalamnya sudah ada mata air. Jadi saya nggak usah transfer dari luar. Saya hanya membuka keran-kerannya yang ada di dalam orang itu. Kenapa? Sumbernya sudah ada di dalam dia. Amin. Paham nggak? Nah, kalau mereka belum lahir baru, nggak punya apa-apa, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupannya? Nggak heran, mereka selalu mengalami krisis dalam hidupnya. Kekurangan ini dan kekurangan itu. Kenapa? Tak pernah ada modal. Malam hari ini catat baik-baik dan ingat baik-baik, ya, bahwa ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda, ya, ketahuilah bahwa di dalam dirimu sekarang ada mata air. Amin. Ada mata air, ya. Jadi kalau saya tuh bilang begini kadang-kadang, ada orang minta didoain kalau macam gitu. Lalu saya bilang ini, ngapain mesti didoain terus? Kamu bisa. Pak. Lah, kalau dia merasa tetap nggak bisa, merasa tak mampu dan sebagainya, itu karena apa? Kurangnya kesadaran. Ada mata air di dalam dirinya. Saya seorang pengajar. Jadi saya mau mengajar, mendidik Bapak Ibu Saudara supaya mengerti dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Ketika ada Yesus di dalam diri Anda, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Mata air itu nanti akan bisa memuaskan seperti perempuan yang menerima Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita paham, ya. Ada mata air di dalam diri Anda yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup.
Yohanes pasal 7 tidak bicara tentang mata air, tapi sebuah aliran. Alirannya bukan satu, aliran air yang hidup. Nah, ketika orang dibaptis Roh Kudus, jadi kan ya, terima Tuhan Yesus punya mata air. Ketika Anda dibaptis Roh Kudus, nanti akan timbul pancaran atau aliran-aliran air. Nah, bingung nggak? Ya, bingung nggak nih? Terima Tuhan Yesus, muncul mata air. Ya, lalu dibaptis Roh Kudus. Mengalir aliran air yang hidup. Ya. Ya, kalian lihat. Jadi apa tugas Roh Kudus? Peran Roh Kudus apa sekarang? Ketika membaptis Anda, berikan karunia di dalam kehidupan Anda, mengalir dengan kuasanya itu, dia membuka keran-keran di dalam diri Anda, supaya mata air yang ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus ada di dalam diri Anda itu, boleh mulai keluar, mengalir, dan mengalir terus. Amin. Nah, saya gambarkan begini ya. Setiap rumah ini kan ada sumber satu ya, yang disedot dengan jet pump itu loh ya. Nah, sekarang kan bukan sumur seperti di kampung. Sekarang pakai bor gitu ya, terus gitu. Nah, lalu ditarik dengan jet pump. Anda lihat, ya, ada berapa keran di dalam rumah Anda? Ada yang di garasi untuk cuci mobil atau motor. Ada yang di dapur ya, untuk cuci piring. Ada yang di kamar mandi. Ada keran lagi di mana ya, di mana segala macam. Itu semua nyedot dari satu sumber, bukan? Nah, tergantung saudara, mana yang Anda buka. Ketika Anda buka keran kamar mandi, maka air kamar mandi keluar. Untuk apa air di kamar mandi? Ya, air di kamar mandi untuk mandi. Ketika Anda buka air di garasi, ya, nah airnya keluar. Untuk apa? Bisa Anda pakai untuk cuci mobil, bisa Anda pakai untuk cuci motor, bisa Anda pakai untuk siram-siram dan sebagainya. Nah, ketika air keran yang Anda buka, yang ada di wastafel, nah itu beda lagi, saudara. Buat Anda gosok gigi dan sebagainya ya. Yang di dapur bisa pakai untuk masak dan untuk cuci piring semuanya. Keran-keran ini punya fungsi berbeda-beda, bukan? Ya, ketika Roh Kudus melawat hidup Anda, akan muncul berapa keran dalam hidup Anda. Nah, itu disebut karunia. Yang punya karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia apa ya? Macam-macam karunia itu. Itu anggap aja seperti keran-keran di dalam diri Anda. Nah, munculnya karena ada Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Anda yang telah berubah menjadi mata air itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat bekerjanya seperti ini. Ya, diawali pertama-tama air yang hidup itu akan memuaskan kehausan setiap orang percaya. Sehingga ia merasa puas terhadap hidupnya sendiri. Air yang hidup itu pertama-tama membuat dia puas. Yang kedua ya, terus membersihkan dirinya dari penyakit dan gangguan roh-roh dunia, roh-roh najis yang lain. Baru kemudian diizinkan oleh Tuhan untuk membasuh orang lain dan membebaskan orang itu dari najis dunia yang merusak bait sucinya. Ya. Jadi ada fungsi daripada aliran-aliran air yang hidup itu pertama akan beroperasi untuk kepuasan hidup Anda, ya, memuaskan hidupnya sendiri dengan cara membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit yang sering mengotori hidup kita atau gangguan-gangguan dari roh-roh dunia, roh-roh najis, ya. Nah, ini perlu dicuci aja dengan air. Lalu setelah itu Anda boleh mendoakan orang lain juga, membersihkan orang dari roh najis juga, membersihkan orang dari penyakitnya juga, dan membersihkan orang dari apa saja yang mengotori dalam kehidupan mereka.
Baca Efesus pasal 5 ayat yang ke-27 ya. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat ya. Seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan ya jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak Saudara, perhatikan, Paulus menulis dalam kitab Efesus pasal 5 ya tentang hubungan suami istri ini. Sebenarnya Paulus ini sedang menggambarkan antara hubungan Allah dengan jemaatnya, dengan antara Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Tuhan Yesus itu suami, lah jemaat itu adalah pengantin perempuannya atau istrinya Tuhan Yesus. Nah, gambarannya seperti ini, hubungan antara Tuhan dengan jemaat itu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus itu gambaran daripada suami yang mengasihi istrinya. Nah, apa yang dilakukan oleh sang suami itu? Ayat yang ke-26 dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, ya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat itu di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, atau serupa itu. Tujuannya adalah supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Amin. Jadi menjelang kedatangan Tuhan ini sebenarnya, Tuhan mengharapkan ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan apa, saudara? Mempersiapkan diri menyongsong sang mempelai itu. Ketika mempelai itu datang nanti, Anda harus dalam keadaan tidak bercacat, dalam keadaan tidak berkerut, dalam keadaan tidak najis, dalam keadaan kudus seperti Kristus kudus, yang enggak pasti tereliminasi. Yesus katakan, hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu di surga, itu kudus. Nah, ketika dituntut untuk menjadi kudus dan sempurna seperti itu, kadang-kadang kita merasa tuntutan itu keterlaluan, bukan? Mana mungkin manusia bisa sempurna? Mana mungkin manusia bisa kudus? Tapi saudara, kalau mengandalkan kekuatan Anda, saya jamin sampai kapanpun Anda nggak bakal bisa sempurna. Sampai kapanpun Anda nggak bisa kudus. Kenapa? Kekuatan manusia itu labil. Ya, hari ini luar biasa semangatnya, besok kempes kayak balon gitu. Imannya itu ya. Nah, si iblis suka tusuk balon itu, kempes lagi, tiup lagi, kempes lagi. Berarti itu up and down, up and down. Nah, kondisi seperti ini nggak bisa maksimal sampai menjadi sempurna dan kudus seperti yang diharapkan oleh Dia. Oleh sebab itu, saudara, ya, Tuhan Yesus ya datang, Dia mau, istilah saya, Dia jatuh cinta dengan manusia ini, lalu menginginkan manusia ini untuk jadi istrinya. Nah, Dia mau juga sebagai suami, ya, Dia katakan bahwa tugas daripada suami ini adalah mengasihi ya istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, untuk menguduskannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, kalau terjemahan dari bahasa Indonesianya dikatakan air dan firman. Tapi sebenarnya, saudara, bukan air dan firman ya. Nah, dikatakan with the washing of water by the word. Ya, jadi sebenarnya air yaitu firman, ya, bukan air dan firman. Tapi air yaitu firman. Nah, beda ya. Air dan firman, ya, dan air yaitu firman.
Jadi bukan dua hal. Cara Kristus menguduskan jemaatnya itu bukan dengan air dan firman, tapi cara menguduskan jemaatnya yaitu dengan cara yaitu air, memandikannya dengan air yaitu firman. Jadi sekarang kita boleh mengambil kesimpulan. Apa sih yang dimaksud air dari tadi itu? Apa yang dimaksud air dari tadi itu loh? Nah, dari ayat ini sekarang kita tahu. Yang dimaksud air itu adalah firman. Nah, firman itu apa? Firman itu perkataan. Firman itu omongan. Amin. Yang keluar dari mulut. Itu namanya firman. Ya, perkataan. Amin. Perkataan Allah dan juga perkataan dari manusia juga. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu kalau yang dimaksud air itu adalah firman, artinya omongan Allah itu air, omongan Anda itu juga air. Apa yang membedakan omongan Allah dengan omongan Anda? Omongan Allah itu adalah air yang bersih. Omongan Anda itu kadang-kadang adalah air yang kotor, air yang keruh. Coba perhatikan, ya. Apakah Anda pernah melihat ada ayatnya, Yesus itu ngomel ngedumel gitu, ada nggak? Coba cari ayatnya. Yesus ngomel ngedumel banting-banting pintu gitu, ada nggak? Ada nggak? Coba cari ayatnya. Ada nggak? Ada nggak? Atau Yesus itu maki-maki itu ada nggak? Nah, tapi coba bandingkan dengan Anda. Apa yang sering Anda ucapkan? Nah, ketika Anda lagi hoki, ya, lagi baru gajian, semuanya berjalan dengan baik, itu enggak ya? Mulut Anda akan ngomong manis, kan? Semua orang sekampung Anda ajak makan, itu enggak ya? Ayo makan, wah jadi orang yang royal dan sebagainya. Jadi orang yang baik hati, murah hati ya. Omongannya manis, karena apa? Kantongnya lagi penuh. Tapi kalau keadaan sekitar Anda, lingkungan Anda, bahkan diri Anda lagi nggak beres semuanya, apa yang terjadi? Omongan Anda mulai ya, ih, itu kayak itu. Ya tahu, omongan Anda mulai hal yang buruk, bukan? Anda mulai menciptakan sesuatu dengan omongan Anda sendiri. Apaan sih ini? Sial. Nah, brengsek. Omongannya selalu begitu. Itu enggak itu? Apes aku. Ya. Ih, gagal aku. Mana bisa? Itu enggak itu? Itu omongan, saudara. Itu air. Tapi air keruh. Air kotor. Amin. Coba saudara, kalau Anda ngomong ya, ngomong kepada anak Anda. Anda bilang, nak, kamu itu pinter. Kamu itu nurut. Itu omongan yang baik ya. Itu omongan yang murni, omongan yang kudus. Ya, anaknya gimana? Waduh, seger, tahu gak ya? Tapi coba nih, si anak ini Anda maki-maki. Itu kayak disiram air panas. Betul nggak itu? Muka anak Anda jadi berubah, betul nggak? Mempengaruhi emosinya, mempengaruhi moodnya juga, ya. Lalu si anak itu bisa berontak, balas ngomel dengan Anda juga. Kenapa? Ya dari mulut yang sama, betul nggak? Ketika diucapkan kepada orang yang sama, kenapa bisa reaksinya berbeda? Kualitas jenis omongan Anda itu loh. Nah, orang yang lahir baru, membuang perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor. Hanya satu, ngomong seperti Allah ngomong. Ya, berpikir seperti Allah berpikir. Nanti omonganmu akan omongan yang bermanfaat dan berguna. Ingat, omongan adalah firman. Ya, firman adalah
air. Amin. Jadi kalau Anda dibilang, ayo mencuci, ya dicuci dengan air yang hidup. Orang saya doain, aku cuci dengan air yang hidup. Aku cuci dengan air yang hidup. Selesai doa, gitu, Pak. Nah, Bapak tadi mau nyuci saya dengan air. Ya, kok saya perhatiin nggak ada airnya loh Pak. Saya tadi udah curiga Pak. Bapak ambil selang lalu semprot saya gitu. Kok enggak tuh Pak? Nah, saya jelasin. Kamu nggak kerasa? Saya siram dengan air begitu banyak tadi. Oh enggak ada airnya Pak. Hah? Lalu saya jelasin. Omongan saya tadi itu air semuanya tahu. Setengah jam saya doain kamu. Saya ngomongin terus tadi itu saya guyur dengan air. Ya. Nah, jadi mencuci dengan air, menggunakan air itu sebenarnya sedang ngomong, sedang berbicara. Betul nggak? Nah, air yang jernih itu ternyata cuma satu. Tadi dikatakan ya, kalau sumbernya dari Tuhan. Ya, sumbernya dari Tuhan. Kalau hasil pemikiranmu, hasil perasaanmu, itu belum bersih semuanya. Karena masih dipengaruhi dengan faktor keadaannya. Amin. Tapi kalau Tuhan itu sudah nggak bisa dipengaruhi dengan keadaan. Ya, dalam keadaan apapun juga, dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kualitasnya sudah teruji. Nah, mulai belajar mengadopsi perkataannya Allah di dalam diri kita. Urut sama Tuhan. Ya. Jangan banyak berimprovisasi. Kalau menghadapi segala sesuatu itu libatkan Tuhan di dalam hidup Anda. Tuhan, kalau begini ini apa yang harus kita kerjakan? Nanti Tuhan bilang, katakan ini saja. Katakan itu. Perintahkan. Ya. Dia yang nyuruh. Jadi Anda mengatakan sesuatu bukan karena Anda berpikir mau ngomong apa, bukan. Tapi karena Anda mendengar instruksi daripada dia. Ya, ketika Anda mendengar instruksinya, lalu Anda katakan, perkataanmu adalah firman yang kudus, yang keluar dari mulutmu, sumbernya dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada orang tanya gini, Pak, saya tuh doain orang. Saya tengking, saya tiru-tiru Bapak. Ya. Saya dulu juga ngalami seperti itu, saudara. Ya, ketika saya sering dulu ikut ya kemana-mana dengan Pak Andreas, ya dari pulau ke pulau gitu ya. Nah, pernah ke Toraja juga ya, ke Mamasa, ya, lalu dari ujung Pandang, setelah di ujung Pandang sama itu ada ini ya, satu teman saya yang di Pinanbang di ujung Pandang itu. Wah, disambut sama dia. Sama Bu Vera itu ya. Wah, ada gitu lah di sana. Nah, ketika kami ada di sana itu ya, lalu pasiennya banyak. Ya di Toraja khususnya itu kantong Kristen. Pak Andus tengkang-tengking. Bu Daud juga tengkang-tengking. Pak Daud juga tengkang-tengking. Nah, saya juga nih dapat bagian juga. Saya tengking juga. Tapi aneh saudara, yang ditengking Pak Andres manifest, yang saya tengking melotot. Nggak bergemeng, nggak apa, nggak sadar, omongannya sama gitu ya. Tapi kenapa ya? Kalau Pak Andres ngomong seperti itu, roh-roh itu bermanifestasi. Tapi kalau saya ngomong kok nggak bergemeng sama sekali. Ya, saya sudah hampir frustasi sudah. Gitu nggak ya? Nah, ya sudah, akhirnya selesai, walaupun hasilnya nggak memuaskan. Lalu di kamar itu, ya, ketika malam, saya tidur di satu kamar dengan Pak Andres, saya tanya, Pak, aneh Pak ya, omongan yang sama, ya ditujukan kepada orang dalam satu ruang yang sama, tapi kenapa Pak, ya yang satu dari orang yang satu itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tapi sementara yang lain enggak. Maksudnya apa? Gitu, tanya ya. Gini loh Pak, tadi waktu pelayanan massal tadi, Bapak kan tengkang-tengking tuh. Ya, itu orang manifest kayak seperti gitu ya.
Lah saya tengking juga Pak. Itu orang kalau nggak berkeming kemana Pak? Lalu Pak Andas bilang, kualitasnya beda. Itu enggak, masih banyak yang perlu di-upgrade Gideon dalam dirimu ya. Ayo mulai minta Roh Kudus ya. Mulai filter semua perkataan-perkataan itu. Sehingga itu enggak, seperti bumi memfilter air sehingga air yang dikeluarkan dari dalam bumi itu menjadi air yang bersih. Betul enggak? Nah, itu tugas Roh Kudus. Mulai sudah, saya minta Roh Kudus membersihkan semuanya. Apa yang dibersihkan oleh Roh Kudus? Inovasi. Kalau kamu melihat sesuatu di depanmu, jangan mikir harus melakukan apa. Polanya harus diubah, harus dirombak. Ya, bukan kamu yang melakukannya, tapi dia yang akan mengerjakannya melalui hidupmu. Tanya dulu sebelum melakukan sesuatu. Saya ubah saudara konsep saya dalam pelayanan. Kalau saya mendoakan orang di depan saya nggak berpikir tentang orang itu. Justru saya mikirin Tuhan. Tuhan, engkau mau ngapain dengan orang itu? Itu saya konsennya ke sana sudah. Tuhan, orang itu mesti diapain? Engkau mau apa? Lalu Tuhan pakai mulut saya, Tuhan pakai tangan saya, Tuhan pakai kaki saya. Amin. Untuk melakukan ini dan melakukan itu sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Ya. Tapi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan begini enggak, Saudara. Prosesnya cukup lama. Saya sendiri mengalami. Prosesnya dari seorang pemikir, karena sebelum saya gabung dengan revival ini, saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sudah mempunyai dasar pola pelayanan. Sehingga untuk mengubah itu sulit sekali. Lama sekali. Ya. Kenapa? Masih jatuh ke pola yang lama lagi. Jatuh ke pola yang lama lagi. Untuk nyerah sama Tuhan itu sulit sekali. Ya. Sampai satu hari, ya, Tuhan kondisikan. Kondisikannya gimana, saudara? Saya masih pengen mikir, saya masih pengen inovasi dengan apa yang kami lakukan tentang orang itu. Tapi Tuhan buat saya nggak bisa mikir, saya nggak bisa berinovasi. Kenapa? Pikiran saya buntu. Tuhan izinkan sampai akhirnya bilang, akhirnya saya cuma satu lagu yang terucap di dalam hati saya. Aku berserah, aku berserah, harap Yesus juru selamat, aku berserah. Ya, lalu dari atas bilang, apa? Serah. Berserah kalau nggak bisa mikir. Kalau bisa mikir nggak berserah ya. Nah. Tuhan kondisikan. Betul, saudara. Sampai ada sebuah kasus di mana saya nggak bisa memikirkannya. Ya, betul. Padahal kasusnya itu bukan kasus berat. Tuhan bikin saya miss. Ya, orang itu ngomong, saya nggak bisa nangkep omongan dia. Saya nggak ngerti maksud daripada omongan dia. Itu berapa kali saya bingung juga. Sampai teman saya itu yang di sebelah saya itu bilang, Pak, sebenarnya itu harusnya gini, harus segitu. Tapi saya nggak ngerti tadi, apa sih maksudnya dia. Jadi Tuhan itu buat situasi seperti itu supaya saya belajar. Memang karena saya sudah nyerah Tuhan. Tuhan, ya, Roh Kudus, ya, engkau seperti ibu, seperti bumi yang menyaring air itu. Saring filter saya. Ya, ayo coba mulai malam hari ini. Minta difilter. Nanti banyak hal yang akan dibereskan. Banyak hal yang akan dirombak oleh Roh Kudus. Bukan sekedar kita mau belajar mengerti tentang sebuah air yang hidup tok. Tapi saya mau share tentang bagaimana kita menggunakan air itu. Ya. Dan bisa kuasa untuk keluar dari mulut kita ini. Ya.
seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena air yang paling murni dan kudus itu cuman yang berasal dari Tuhan Yesus saja atau Allah Bapa. Ya, harus difilter. Amin. Nah, hidup manusia itu kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan seperti air yang dari atas tadi, waktu kena udara itu polusi, saudara ya. Harus masuk di filter bumi, mata airnya bersih, keluar bisa Anda minum. Ya, jadi aqua. Nah, ya air pegunungan murni. Nah, harusnya begitu dong, gitu nggak? Nah, kalau Anda merasa hari-hari ini perkataan Anda ya tidak menjadi blessing, bahkan Anda ngomong selalu gagal. Nah, coba saya tidak ngomong introspeksi ya, minta Roh Kudus untuk memfilter ya. Bilang, "Mam," ya enggak? Tadi kan bumi itu ibu ya, ada panggil dia Roh Kudus, "Mam," ya. Nah, boleh filter aku, ajarin aku, ya, bereskan sampai bersih semuanya. Nanti ada bagian-bagian yang mulai dipretelin oleh dia. Terjadi pemretelan. Amin. Nah, kita kan baru pelepasan. Roh Kudus masih bekerja dalam hidup Anda. Tambahin lagi satu permintaan. Roh Kudus. Betul enggak? Bongkar semuanya. Sampai entek. Sampai habis. Ya, sehingga mata air yang di dalam diriku ini nanti benar-benar mata air yang murni, air yang hidup, ya, punya power, punya kuasa, punya potensi sama seperti firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, amin. Nah, Ibrani saudara ayat 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ibrani 9, 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan ya, hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Ya, perhatikan saudara, hati nuranimu harus dibersihkan sehingga tidak ada perkataan atau hal-hal yang mendakwa atau menuduh di dalam kehidupan kita ini. Terus ayat 22 ya, Ibrani 10, 22 dan 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, ya, dengan air yang murni, ya, dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Nah, kalau hatimu masih menuduh terus, Anda bisa berdoa, sucikan hati nuraniku Tuhan dengan darah Tuhan darah Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya Tuhan Yesus ini atau sebagai suami bagi kita menyucikan gerejanya atau menyucikan kita? Bagaimana caranya Tuhan Yesus membersihkan jemaatnya sehingga cemerlang, tanpa cacat atau kerut, tetapi kudus dan tidak bercela itu? Ya, Ia yang telah memberikan air yang hidup itu, mengubahnya menjadi mata air di dalam hati tiap orang percaya yang memancar sampai hidup yang kekal. Amin. Jadi dia sendiri akan mengubah air yang diberikan itu
menjadi mata air dalam hidup Anda. Ya, mata air ini gunanya untuk memandikan diri orang itu sendiri dan kemudian untuk seluruh keluarganya, lalu kepada orang-orang banyak. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda sudah merasa, Anda yakin di dalam diri Anda itu sudah ada mata air, dan air itu sudah mulai bergejolak membual dalam hidup Anda mulai setiap hari ngomong, aku cuci tubuh ini, aku cuci mataku ini, aku cuci, apa saja bisa Anda cuci. Ya, semua yang kena unclean, najis, ketempelan sesuatu, Anda pegang lalu Anda katakan, aku cuci semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mungkin tanganmu saudara ya, ada satu hal yang nempel, mungkin ada baksil atau apa gitu. Ya, nah Anda pegang tangan itu. Aku cuci dengan air yang hidup. Aku lenyapkan baksil-baksil ini dalam nama Tuhan Yesus. Nah, boleh belajar sendiri ya. Aku cuci dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Anda cuci? Bagian dalam tubuh Anda. Ya, ayo mulai belajar. Ya, panu, kadas, kurip, kadas, kudis, kurap. Ya. Aku cuci semua dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu mulai. Western mulai cuci. Ya, Anda mulai ya. Lalu praktek langsung, apa ya. Cuci diri Anda sendiri, ya awalnya. Nanti kalau Anda sudah merasakan ada perubahan, semakin enteng, semakin bersih, itu enggak ya? Anda bisa praktek juga untuk anak Anda. Anda juga bisa praktek untuk suami Anda atau untuk istri Anda. Amin. Ya. Nanti di rumah Anda enggak ada lagi kotak P3 nanti, ya. Ya. Apa itu? P3K itu. Enggak ada kotak obat lagi, enggak ada. Betul enggak ya? Karena apa? Cukup air yang hidup membersihkan semua ya keluarga kami. Amin. Penggunaannya dimulai dari dilatih diri Anda sendiri. Coba Anda ngomong tentang keadaanmu, enggak ya? Dalam dirimu, kira-kira berubah enggak? Ya. Paling gampang begini, ngomong sama dompetmu lah. Ya senyum, artinya ya Pak, betul. Ya. Coba ngomong sama dompetmu. Nah, dompet kok kempes kayak begini, kapan kembung kayak ikan kembung gitu loh. Nah, bisa nggak mengubah dompet kempes jadi ikan kembung? Kira-kira. Nah, Anda lihat nih, ya tergantung omongan Anda. Siapa bilang saya miskin, omong kosong, ya. Saya adalah anak Allah yang diberkati. Ya. Nah, saya tidak pernah mengalami krisis dalam hidup saya. Saya hidup dalam kelimpahan. Dompet dengar. Kembung sekarang. Lagi dompet Anda kembung. Tapi bukan isinya kartu nama, bukan. Tapi benar-benar isinya duit. Tuhan akan melimpahkan sesuatu. Ya, keadaan Anda. Ya, mulai nih kepala Anda pusing, sedikit gitu. Pegang bagian kepala. Aku cuci kepalaku dengan air yang hidup. Semua pusing-pusing ini aku gelondor dengan air. Aku alirkan air yang hidup. Engkau harus hanyut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mulai belajar, ngomong sendiri ya. Mulai belajar. Menggunakan air dulu untuk dirinya sendiri. Nanti kalau sudah berhasil menolong diri Anda mulai praktek ya. Untuk anak Anda. Untuk suami Anda. Nah, nanti kalau di lingkungan keluarga Anda sudah mulai bisa ya. Nah, Anda bisa nih keluar, ada tetangga ya, ini. Ayo cuci dengan air juga. Betul enggak? Lama-lama Anda terkenal jadi tukang cuci ya, tapi bukan tukang cuci piring bukan ya, dan bukan tukang cuci baju ya, tapi cuci manusia. Amin. Nah, cuci dengan air yang hidup. Nanti kemana-mana khotbah Anda cuma satu. Anda jual air, amin. Aqua. Anda jadi jual air karena memang produk di dalam dirimu itu cuma satu. Ketika Anda percaya sama Tuhan Yesus,
Ada mata air, apalagi yang Anda jual? Apalagi yang Anda harus berikan kepada orang lain? Cuma satu. Apa itu? Air itu. Amin. Yaitu omonganmu itu loh. Nanti. Belajar sekarang. Ya. Ayo. Yang masih kolokan pengen doain dan doain itu. Bertobat malam hari ini. Ya. Gak zamannya lagi. Ya. Jadi orang yang mandiri. Mandi sendiri. Amin. Malu-maluin udah tua, dimandiin terus. Kecuali itu enggak loh, orang lumpuh. Nah, itu, Anda sehat di dalam Tuhan. Amin. Anda bisa mencuci diri Anda sendiri, mandi sendiri, dan Anda bisa nyuci orang lain, mandiin orang lain juga. Amin. Ayo mulai belajar. Nanti keluaran dari discipleship ini, online discipleship ini semua jadi tukang cuci. Amin. Nanti ditanya, Pak gelarnya apa? Setelah lulus online discipleship ini. Ingat ya, jawaban saya cuma satu. Anda sekarang pakar, tukang cuci. Bukan pendeta. Tapi jadi tukang cuci. Amin. Nah, tapi ini pekerjaan originalnya Tuhan. Amin. Ketika Tuhan Yesus kemana-mana, dia cuci semua orang, bukan? Ketemu orang bisu, Tuhan cuci, bisa ngomong. Amin. Ketika lihat orang buta, dia cuci mata itu. Melek semuanya. Amin. Ketika ada orang lumpuh, itu enggak? Yesus cuci, bangun, berjalan juga. Ketika ada orang mati, cuci juga, alirkan air yang hidup, bangkit dan hidup juga. Nah, itu pekerjaan, tukang cuci namanya. Nah, amin. Bukan pekerjaan yang hina. Amin. Nah, ya, masih mau lanjut kursus ini untuk jadi tukang cuci. Ya, atau bilang, Pak, kalau memang itu akhirnya jadi tukang cuci, stop Pak, besok nggak ikut lagi. Tapi ingat loh, saudara, Tuhan Yesus itu tukang cuci ternyata, betul nggak ya? Tukang cuci manusia. Paulus bilang, dia sebagai suami memandikan jemaatnya. Itu nyuci namanya. Anda pun juga begitu. Gitu nggak? Bukan hanya belajar tentang air yang hidup, tapi nggak pernah praktek. Nah, berapa kali sudah kita bahas tentang air yang hidup? Malam hari ini saya mau menekankannya supaya fungsi guna daripada air hidup itu kita lakukan, kita kerjakan, ya, mulai praktekkan semuanya. Ada kuasa di dalam omonganmu ini. Asal omonganmu itu terkait dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau hasil sebuah kreativitas, karena Anda pengen, karena analisa Anda, itu beda. Betul nggak? Tapi kalau Anda bergantung kepada Tuhan dalam segala perkara, ucapanmu di backup oleh surga. Amin. Di backup oleh surga. Sehingga tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar, semuanya akan jadi. Amin. Nah, walaupun Anda pengen mungkin saudaramu, istrimu, atau suamimu, ya, aku pengen istri saya sembuh, Pak Mak. Itu keinginan manusiawi, betul nggak? Tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau mau apa dengan istri saya? Belajar kejam sedikit, betul nggak? Ya, nanti Tuhan akan bilang, aku mau dia sembuh. Betul nggak? Bukan karena Anda pengen sembuh, tapi karena Tuhan yang pengen dia sembuh. Anda cuma katakan, ya, aku perpanjangan mulutnya Allah. Jadilah sembuh, bangkit ya. Amin. Paham maksud saya? Banyak orang bergumul, cuman ada di dalam cari kehendak Allah. Kita sudah ada di dalam kehendak Allah ketika Anda menyerah dengan Tuhan dan Anda menjadi pelaku. Ya, firman seperti apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara ya, jadi mata air ini gunanya untuk memandikan diri orang itu sendiri dan kemudian untuk seluruh keluarganya, lalu kepada orang-orang. Amin. Nah, terus
Air yang hidup itu yang membasuh setiap orang dari kotoran-kotoran dunia, roh-roh yang menempel di tubuhnya yang mengakibatkan penyakit. Air itu keluar dari dalam hati seseorang, ya, dan meluap ke mulutnya. Nah, mekanisme seperti itu ya. Jadi air itu membasuh setiap orang. Sumbernya air itu dari dalam hatimu meluap melalui mulut Anda. Amin. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus menegur ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Matius 12 ayat 34. Hei kamu, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perhatikan saudara ya. Tuhan Yesus itu keki sekali kalau lihat orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi itu. Sampai dia pernah berkata, kamu itu pantas kayak kuburan itu loh. Ya, luar dicat putih, tapi dalamnya tulang belulang. Luar sama dalam beda sekali. Ya, pura-pura baik, tapi hatinya jahat sekali. Ya heran, sudah. Tuhan Yesus itu bukan benci kepada manusia, tidak. Dengan kelompok orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu yang dibenci itu apa? Kemunafikannya itu loh. Tahu nggak? Kenapa? Yesus tahu, kalau hatimu nggak beres, kamu hanya memperhatikan luarmu seperti itu, supaya dihormati oleh orang, supaya dipandang baik oleh orang, sementara di dalam dirimu masih hancur seperti itu. Ya, apa nanti yang akan keluar dari dirimu? Ya, tadi dia katakan, ya, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Kalau ada orang, saudara ya, perhatikan ya, dia selalu nyindir orang. Nanti kalau ada orang berhasil, dia selalu iri dan sebagainya. Itu enggak? Itu sebenarnya hatinya apa, saudara? Itu muncul dari hatinya. Ya, nanti ada orang dapat berkat gitu ya, bisa beli rumahnya dibesarin gitu. Dan nanti bilang, paling-paling tuh duit korupsi tuh. Itu loh, selalu tuh ngomongannya tuh tengi itu loh. Tahu tuh, tengi itu bahasa roh. Ya. Jadi melihat orang lain berhasil gitu loh, dia nggak bisa bahagia atau seneng, gitu nggak? Nah, orang-orang seperti ini itu pasti luka di hatinya sangat dalam. Perlu di inner healing, dilayani pelepasan. Mungkin waktu kecil dia dihina oleh banyak orang. Dia diremehkan oleh semua orang. Dianggap tidak pantas dan sebagainya. Luka di dalamnya itu membuat omongannya seperti itu. Ya. Nah, Anda jangan benci orang seperti itu. Anda deketi orang seperti ini, lalu Anda layani supaya apa? Omongannya jadi baik. Amin. Pasti Anda juga nggak seneng dong ada orang ngomong seperti itu ya. Jangan kabur, jangan dijauhin. Layani dia, saudara. Ini pasti hatinya nggak beres. Aku mau kuras nih. Biarlah Roh Kudus mengerjakannya, ya, supaya hatinya jadi baik. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lihat semua itu bersumber dari hatimu, ya. Omonganmu jadi benar atau tidaknya nanti, ya. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Yohanes 6 ayat 63. Nah, Yohanes 6 ayat 63. Baca sama-sama. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, perhatikan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah roh yang hidup. Karena Yesus menjaga hatinya. Dia selalu bersandar
Ya, selalu minta konfirmasi kepada bapaknya. Itu cara menjaga hatinya supaya dia tetap murni dalam melayani di dunia ini. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini ya. Dengan air yang hidup di dalam hati Anda, pergunakan itu setiap hari, itu untuk memulihkan diri sendiri dari macam-macam roh yang membuat lelah, ya, atau membuat Anda letih, menjadikan Anda sakit, ya, karena ada penyakit, ya, apapun macamnya, ragam penyakit itu banyak, sehingga tidak bertimbun-timbun dan mengakibatkan breakdown, ya, atau tekanan batin yang menghancurkan, yang parah pada suatu ketika, ya. Nah, seperti halnya rumah yang dibersihkan dan dirawat setiap hari, nanti akan selalu kelihatan lega dan menyenangkan dibandingkan dengan rumah yang setahun sekali baru dibersihkan secara total, ya. Nah, tadi seperti yang saya anjurkan, coba mulai malam hari ini PR-nya dulu. Sambil kita belajar, Anda mulai praktek, betul enggak? Bahwa omonganmu itu air. Anda mau cuci apa? Ternyata ikut kursus, ikut online discipleship di Revival Total Ministry ini ujung-ujungnya cuman nanti lulus jadi tukang cuci. Tapi cuci tubuh diri sendiri, ya, cuci orang lain dan cuci semua orang di sekitar kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jaga hatimu. Kalau hatimu belum beres, saya percaya air yang keluar dari dirimu pasti bukan air yang hidup. Pasti air yang apa? Air yang kotor, ya, yang bisa membuat orang lain itu tambah kecewa, tambah luka, dan tidak menyegarkan orang lain. Nah, bersihkan setiap hari. Jangan sampai, ya, Anda hanya membersihkan setahun sekali atau nunggu, nanti deh kalau ketemu Pak Gideon baru minta didoain pelepasan. Anda bisa bersih-bersih sendiri malam hari ini. Saya latih untuk bersih-bersih sendiri, ya. Pagi bersihin, sore bersihin, sambil mandi mungkin Anda juga bisa ngomong, ya, sekaligus pegang air atau pakai shower gitu, ya. Nah, Anda bayangin shower itu, betul nggak ya? Air hidup sedang mencuci, sambil mandi Anda ngomong, betul nggak ya? Basuh tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Belajar ngomong dulu, ya, untuk dirimu sendiri. Ya, umpama nih, di tanganmu ada kutil, umpama. Kutil yang nempel itu kan penyakit, itu kan. Nah, coba nih, belajar ngomong sama kutil ini bisa lenyap atau enggak? Nah, kira-kira butuh berapa lama ngomong sama kutil itu? Hei kutil, ya, aku lenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Panu, kadas, kudis, kurap, ayo. Nah, mulai dari penyakit luar dulu, ya. Dan nanti penyakit dalamnya baru. Nanti Tuhan arahkan terus, ya. Latihan. Sekali Anda berhasil mencuci tubuhmu sendiri dari semua yang disebut unclean tersebut, yang nempel najis itu, nanti saudara, Anda akan excited. Kenapa? Yang namanya masalah, yang namanya penyakit itu hanya sebuah nama, ya. Gak peduli beratnya seberapa, akutnya seberapa, itu hanya sebuah nama. Asal Anda ngomong, Anda sertai dengan nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, semua masalah penyakit yang hanya sebuah nama itu akan tunduk dengan satu nama itu. Amin. Itu nama Yesus. Ya. Jangan Anda kaget dulu, cancer loh. Ya. Coba mulai bilang, cancer itu hanya sebuah nama penyakit. Amin. Asal omonganmu punya kuasa, ya, keluar dari hatimu yang bersih. Anda ngomong, siapa bilang saya cancer, aku lenyapkan, keluar dari tubuhku ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Cancer amblas, saudara. EWS bablas angin ini. Hilang, lenyap nanti. Ya. Nah, jangan memperbesar masalah. Yesus itu selalu dia memperkecil, itu enggak itu, masalahnya.
Ya, ketika contoh gini ya, dia diundang sama Yairus karena anaknya sakit bukan? Nah, di tengah jalan ternyata ada yang interupsi. Siapa yang interupsi? Ada perempuan yang pendarahan 12 tahun itu ya. Nah, dia sembuhin orang itu dulu, ngobrol dengan orang itu. Ketika selesai pelayanan dari orang ini, orang itu disembuhkan, ada utusan dari keluarga Cornelius, dari Yairus itu, sorry ya, dari keluarga Yairus itu bilang, anakmu sudah mati. Itu Yairus bisa marah terhadap perempuan itu. Gara-gara lu interupsi anak saya mati. Betul nggak Ella? Nah, udah jangan susahin guru lagi. Dia sudah mati. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia tidak mati. Dia cuma tidur. Men, apakah anak itu tidur? Tidak, anak itu mati. Ya, tapi Yesus punya cara berpikir. Ya, kalau mati ya sudah selesai. Tapi kalau tidur kan masih bisa dibangunin. Betul? Anda sedang pergi ke tempat orang sedang tidur atau orang mati. Nah, itu perasaan, mindsetnya harus diubah. Semua namanya penyakit itu bisa Anda ubah kadarnya. Ya, dengan Anda mengatakan itu hanya sebuah nama. Aku punya, aku di backup oleh nama yang lebih besar daripada cancer itu. Yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Jangan takut dulu dengan nama itu. Sekarang, itu enggak, banyak nama-nama penyakit yang membuat apa? Orang gemeter. Bukan hanya dompet yang gemeter, saudara, tapi juga orang ikut gemeter juga. Betul enggak itu? Nah, wah, betul enggak ya? Nah, semua harus gentar terhadap satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. Iblis gentar kok dengan nama Yesus. Betul enggak? Cancer juga akan gentar dengan nama Yesus. Amin. Utang piutang apalagi ya, akan gentar dengan nama Yesus. Semua namanya masalah itu bisa Anda klarifikasi, Anda cuci. Latihan dulu nyucinya. Beresin hatimu. Amin. Ya, besok kita akan belajar ya tentang pemulihan bejana hati. Ya, gini saudara. Kalau hatimu tidak dipulihkan, itu enggak? Seberapa air yang masuk dalam hidup Anda? Walaupun awalnya dari Tuhan itu bersih. Ya. Nanti menjadi air yang kotor. Karena apa? Bejana hatimu kotor. Itu enggak? Walaupun Anda rajin ikut online discipleship sekalipun, kalau hatimu bejanamu tidak dibersihkan, betul enggak? Firman yang disampaikan ini nanti akan campur semuanya. Dan firman itu enggak akan murni lagi di dalam diri Anda. Amin. Ada pemberesan. Ya, masalah hati besok kita bereskan bersama-sama. Ya. Ya, yang kecewa, yang marah, apapun juga harus lepas dari itu. Karena hatimu adalah sebuah bejana. Amin. Mau airnya bersih? Bersihkan dulu bejanamu. Kalau enggak percuma, ikut online discipleship. Betul enggak? Ada beberapa orang mungkin ikut hanya ingin mengkritisi, itu enggak? Hanya ingin tahu tok, tapi enggak pernah mau ngalami. Itu hatinya enggak benar. Saya harap malam hari ini, ya, semua punya hati yang rindu untuk dibereskan menjadi bejana yang menampung firman yang murni itu sehingga mengubah, membawa dampak untuk diri sendiri, orang lain, dan semua yang ada sekitar kita. Amin. Oke? Oke, saudara, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God